Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnahnya, menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kami akan membacakan buku Tanya Jawab Seputar Agama jilid 1, Fatwa-fatwa tarjih dan tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insyaallah pada pagi hari ini kami akan mengangkat sebuah tema terkait dengan fardu kifayah. Ada pertanyaan, bagaimana hukum mensolatkan umat atau orang Islam yang tidak pernah solat ketika hidupnya dan meninggal, sehingga ini menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tetap harus disolatkan, sementara yang lain mungkin masih mengatakan atau belum memahami lebih jauh tidak disolatkan. Mungkin ada beberapa penjelasan dan hadis yang mereka pahami, mengatakan solat karena memang dia umat Islam, sementara yang tidak solat tidak perlu disolatkan ketika wafat karena memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya, kata Rasulullah, al-farqu baina al-muslim wal kafir as-shalah, bahwasanya yang membedakan orang Islam dan orang kafir itu adalah dari salatnya. Nah, bagaimana sesungguhnya majelis tarjih khususnya menyikapi hal ini? Mari kita sama-sama menyimak pertanyaan. Yakni bagaimana hukum melakukan salat janazah bagi jenazah yang pada waktu hidupnya tidak melakukan sholat. Pertanyaan dari Ibu Aisyah. Jawaban majelis, bahwasanya hukum melaksanakan sholat jenazah di kalangan ahli fikih itu termasuk wajib kaifiyah atau kaifiyah, artinya kewajiban masyarakat, bahwa bukan kewajiban aini, tahu kewajiban ain, fardu ain maksudnya. Artinya kewajiban perorangan. Kewajiban kifayah ini ditetapkan pada masyarakat Islam untuk orang yang beragama Islam. Dalil yang memerintahkan untuk menyolatkan atau mensolatkan Islam antara lain ialah hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Imam At-Tirmizi dan sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, yang berbunyi, hadis Jabir anna rajulan minal muslimin tuwfiya bi Khaybar wa annahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sallu ala sahibikum. Al hadis rawal khamsah ila At-Tirmizi. Hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa ada seseorang dari orang-orang Islam meninggal dunia di Khaybar, di perang Khaybar. Dan yang demikian itu dikabarkan kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda, salatkan
temanmu itu, ya, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, dari hadis di atas dapat diketahui adanya kewajiban bagi kaum muslimin untuk mensolatkan orang yang beragama Islam yang meninggal dunia, bukan kewajiban perorangan. Nabi sendiri memerintahkan orang-orang Islam bukan melaksanakan sendiri, sebagaimana juga pernah Nabi memerintahkan sahabat untuk mensolatkan mayat yang berhutang. Bukan Nabi sendiri yang melaksanakan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Kewajiban mensolatkan jenazah orang yang beragama Islam, termasuk orang-orang Islam yang menjalankan maksiat, kecuali orang-orang yang menampakkan, ya, lahirnya Islam tetapi sebenarnya menentang Islam, yang dikategorikan orang-orang munafik. Larangan mensolatkan orang munafik ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 84, yang mereka itu dihukumi kafir oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, mengenai siapakah orang Islam itu, apakah orang yang hanya mengucap syahadat dan tidak sholat juga termasuk orang muslim yang kalau meninggal harus disolatkan? Dalam hal ini banyak ayat dan hadis yang harus difahami, sehingga ada perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut. Ada yang memahami kesempurnaannya seperti tersebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, yang menjelaskan bahwa orang Islam itu beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, serta melakukan sholat, membayar zakat, puasa dan haji. Bahkan juga dapat ditambahkan bahwa bukan hanya demikian, tetapi juga sikap orang itu tetap berbuat baik dan tidak menimbulkan kerugian orang lain, seperti tersebut pada hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam An-Nawawi dan Ibnu Umar, yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya orang Islam itu orang yang tindakannya dapat membawa keselamatan orang-orang Islam lainnya. Tentu pemahaman demikian adalah pemahaman untuk orang Islam yang sempurna, ya. Orang Islam yang disebut muslim dapat difahami dan yang paling minim, yakni orang yang dilakukan pertama, yakni membaca syahadat atau kalimat thayyibah, dan itulah yang nanti akan masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang antara lain berbunyi, summa amara bilalan fanada fin nasi annahu la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumumkan pada khalayak, tidaklah masuk surga kecuali dia orang yang muslim. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dari
Abu Sa'id disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Artinya barang siapa yang menyatakan dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan ikhlas akan masuk surga. Hadirin rahimakumullah, ini penyampaian dari sikap dari majelis tarjih terkait dengan masalah yang kami sebutkan. Demikian, maaf atas kekurangannya. Kita akhiri membaca sama-sama kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.